Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKJ Season City yang Tuhan Yesus sayangi. Welcome to GKJ Season City. Selamat mempersiapkan diri dan keluarga Anda untuk kebaktian di hari ini. Tuhan memberkati kita dalam setiap pergumulan dan tantangan hidup ini. Kiranya di dalam ibadah hari ini kita diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Dan hari ini kita siap kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, ibadah kita terjadi dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saya ajak kita bangkit berdiri, mari kita nyatakan pujian bagi Allah. Terima sukacita sorga. Mari kita nyatakan pujian ini dengan semangat dan sukacita di dalam hati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari agungkan namanya. Mari tinggikan namanya. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sekali lagi. Cipta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Tangan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita terima sukacita dari surga. Karena itulah yang membuat kita kuat. Dan kita bisa berjalan terus di dalam Tuhan di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semuanya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Tangan patah semangatku, semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya.
Sukacita surga nyata penuhiku. Baik, Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sekali lagi. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Minta dengan kasih Guru Injil Emso boleh membuka kita dalam doa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Itulah sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami. Nah, kami hanya kepada Tuhan sajalah kami memuji, kami sembah. Kami agungkan nama-Mu tinggi, masyhur nama-Mu Tuhan di atas muka bumi ini. Dan biarlah segala orang memuji Tuhan, sebab Engkaulah Allah, Engkaulah Raja, pencipta alam semesta ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara masih dalam keadaan bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Kitab Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-17. Mari Bapak Ibu Saudara kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti pujian ini, kita mau terus mengasihi Tuhan dari hari demi hari. Sampai sungguh-sungguh Tuhan melihat kasih itu dalam hati kita. Biarlah pujian ini menjadi doa dan menjadi satu kesiapan hati untuk kita merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam firman-Nya itulah kita menemukan kehidupan yang sejati. Mari sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dengan penuh kesungguhan kita katakan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pada hambanya kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Kristen Jakarta, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami bersyukur karena hari lepas hari, minggu demi minggu kami lewati, bulan demi bulan kami lalui. Kami percaya Engkau Allah yang terus menyertai setiap kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk anugerahmu, terima kasih untuk perlindungan, dan terima kasih untuk setiap pengalaman selama melewati bulan demi bulan ini yang kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada banyak kasih karunia anugerah Tuhan yang kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Dan pagi hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan, sembari kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara lagi kepada kami. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Tuhan bersabda. Kami mau berikan hati pikiran kami untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kami supaya kami boleh melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Tuhan berbicara. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 27 ayat 17. Jikalau Bapak Ibu Saudara dalam kitab di samping saudara, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan ini. Amsal pasal 27 ayat 17, Bapak Ibu Saudara, dan tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini,
besi menajamkan besi. Bagaimana kita menyikapi perbedaan di tengah-tengah kehidupan kita berkeluarga. Amsal 27 ayat 17 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Cuma satu ayat firman Tuhan, tetapi ini mendasari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka pertanyaan yang pertama kali mungkin muncul di dalam pikiran kita adalah, apa yang perlu diasah dan ditajamkan di dalam diri kita? Di dalam ayat ini, sang penulis Amsal menggunakan sebuah gambaran seperti besi yang saling menajamkan, seperti itulah orang menajamkan sesamanya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita dan orang lain yang berelasi dengan kita, apa yang perlu ditajamkan Bapak Ibu Saudara? Apa yang perlu diasah? Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudara, yang terutama dalam hal ini adalah bukan pengetahuan atau metode berpikir atau menganalisa sesuatu. Sebab bukan hal itu yang terutama menyatakan ciri kehidupan seorang murid Kristus. Yang perlu diasah dan ditajamkan dalam bagian ini adalah sikap dan karakter kita yang menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus, yaitu sikap dan karakter yang tentu saja sama dengan sikap dan karakter Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, besi menajamkan besi, waktu saudara membaca mendengarkan kalimat ini, gambaran apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran saudara? Yang ada dalam pikiran saya, Bapak Ibu Saudara, gambaran seorang koki atau chef yang akan mengiris daging atau steak yang cukup tebal, dan dia menghendaki irisan itu presisi, menghasilkan potongan demi potongan yang sesuai dengan yang dia inginkan. Dan untuk mendapatkan potongan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, dia membutuhkan pisau yang tajam. Oleh sebab itu, sebelum memotong, dia mengambil pisau dua, lalu dia mengasah bagian yang runcing itu, Bapak Ibu Saudara, dan setelah beberapa saat, dia siap untuk memotong daging dengan pisau yang tajam itu. Nah, bagian mana atau pisau yang mana yang tajam setelah diasah, Bapak Ibu Saudara? Apakah cuma satu pisau? Tidak. Saya pikir dua-dua pisau itu akan menjadi tajam dan bisa digunakan sesuai dengan keinginan dari si koki itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambaran itulah yang ingin disampaikan oleh penulis Amsal dalam bagian ini. Relasi kita dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk bersama-sama saling bertumbuh dalam sikap dan karakter kita, saling menajamkan satu dengan yang lain. Nah, aspek-aspek apa atau sikap dan karakter apa yang perlu bertumbuh dalam hidup kita? Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Misalnya sikap perhatian, ringan tangan atau suka menolong, senang berbagi, kesabaran, kerja keras, hemat, rajin menabung misalnya. Atau sikap-sikap yang lain seperti digambarkan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 6. Di sana dituliskan tentang kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran, kemudian kasih yang tulus, yang tidak munafik. Dan tentu saja ada banyak aspek-aspek yang lain yang harus diasah dan bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua sikap dan karakter itu dapat diasah baik lewat persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan yang ada antara kita dengan orang lain. Di dalam relasi kita dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara, ada persamaan-persamaan, ada perbedaan-perbedaan. Persamaan-persamaan itu seperti apa? Contoh,
Ada orang-orang yang sama-sama punya kesukaan atau hobi memasak, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia akan bertemu dengan teman-temannya yang punya hobi yang sama, lalu mereka saling berbagi menu, resep, peralatan dapur, bagaimana cara memasak, dan siapa tahu kemudian di samping keahlian yang semakin bertambah, muncul peluang bisnis yang baru misalnya di dalam usaha kuliner yang mereka bisa lakukan bersama-sama. Jadi ada perbedaan persamaan. Nah, mana yang lebih banyak dapat kita temukan di dalam diri dua orang, Bapak Ibu Saudara? Apakah lebih banyak persamaan atau perbedaan? Di dalam realitasnya, lebih mudah untuk menemukan perbedaan daripada persamaan yang terdapat di dalam diri dua orang. Kita pernah mendengarkan orang berkata demikian. Tidak ada orang yang sama persis. Bahkan mereka yang kembar identik sekalipun, pasti ada perbedaan. Itu baru dua orang. Kalau 3 orang, 4 orang, 5 orang, pasti bisa ditemukan lebih banyak perbedaan di antara mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, atas kenyataan ini, bagaimana kita mengasuh perbedaan yang ada di antara kita dengan orang lain akan menentukan apakah kita dapat saling mengasah dan mempertajam, atau sebaliknya saling menumpulkan sikap dan karakter yang baik yang seharusnya bertumbuh di dalam diri kita dan di dalam relasi kita dengan orang lain. Semakin dekat relasi kita dengan orang lain, maka akan semakin jelas kita melihat perbedaan di antara kita. Dan ini tentu saja Bapak Ibu Saudara memberikan potensi yang lebih besar untuk munculnya masalah. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hal ini juga menjadi sebuah kesempatan yang besar bagi kita untuk saling mengasah dan menajamkan sikap dan karakter di antara kita di tengah-tengah perbedaan yang ada. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, ini bisa tercapai jikalau kita tahu bagaimana mengasuh perbedaan-perbedaan itu dengan benar. Nah, sekarang bagaimana pemikiran ini kita bawa di dalam konteks yang lebih sempit, yaitu relasi kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Antara suami dengan istri atau orang tua dengan anak, Bapak Ibu Saudara. Nah, paling tidak ada 3 masa yang saya bisa lihat Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan relasi antara orang-orang yang kita kasihi atau bersama dengan keluarga. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pada masa pacaran. Jadi kalau ada saudara yang sedang pacaran pada masa ini, pada saat ini, atau saudara yang sudah berkeluarga, coba ingat kembali masa-masa ketika saudara pacaran dulu. Nah, di masa ini Bapak Ibu Saudara, biasanya kita tidak melihat dengan jelas perbedaan yang ada di antara kita dengan pasangan kita. Lebih mudah bagi kita untuk melihat persamaan-persamaan dan kecocokan yang ada antara kita dengan orang yang kita kasihi. Karena sama-sama sedang jatuh cinta. Ada orang bilang cinta itu buta, Bapak Ibu Saudara. Sehingga 2 orang yang sedang jatuh cinta, mereka melihat kesamaan-kesamaan itu seperti dilihat dengan kacamata pembesar. Jelas banyak samanya. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada itu seperti dilihat dengan sedotan Bapak Ibu Saudara dan lihatnya dari puncak Monas. Jadi tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan kita itu cocok, nggak ada perbedaan di antara kita. Dan itulah yang membuat kita terikat satu dengan yang lain. Contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau ada 2 orang yang saling mencintai, laki dan perempuan, ada yang mengatakan demikian. Saya itu cocok dengan pasangan saya, cocok dengan dia, karena kami itu sama-sama suka nonton film. Jadi nanti kalau kami dating, kami bisa nonton film sama-sama. Semua XX1 dan CGF di Jakarta, kami akan jalani satu persatu sambil nonton dan dating tentunya. Ya. Nah, yang lain ada juga yang bilang begini, saya itu cocok dengan dia, dengan pacar saya, karena kami itu sama-sama suka makan, senang kuliner. Jadi nanti waktu kami dating, kami akan kuliner, kami cari makanan yang enak. Gak apa-apa, kami menggemuk bersama
Tapi yang penting saling cinta. Makan tuh cinta. Nah pada masa-masa ini Bapak Ibu Saudara, perbedaan tidak terlalu terlihat dengan jelas. Bahkan seakan-akan tidak ada perbedaan. Keduanya merasa cocok banget, lengket. Kayak perangko. Ada orang bilang kalau orang sedang jatuh cinta itu, tai kambing pun rasa coklat. Saya sih nggak tahu, nggak pernah coba Bapak Ibu Saudara ya. Tai kambing jelas tai kambing, coklat pasti coklat. Ya. Waktu pacaran, kalau ada pasangan yang bilang sama pasangannya begini, kok, aduh wajahku jerawatan ya. Pasangannya bilang, enggak apa-apa, jerawatan sedikit malah bagus, bikin kamu kelihatan tambah seksi. Ya. Waktu masa pacaran Bapak Ibu Saudara, semua kelihatannya yang baik-baik dan yang cocok-cocok saja. Yang kedua, ketika memasuki masa yang lebih serius, masa menjelang pernikahan Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa ini relasi antara dua orang sudah mulai terjalin lebih lama, lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka mulai bisa melihat dan menemukan ada perbedaan di antara mereka. Namun pada masa ini, perbedaan-perbedaan itu masih dipandang sebagai hal-hal yang baik. Justru berguna untuk saling melengkapi. Salah seorang pasangan bilang begini, saya tuh kan orangnya jujur aja ya, saya tuh orangnya boros. Sementara pasangan saya orangnya hemat. Jadi nanti waktu kami menikah, kalau saya bekerja, saya punya penghasilan, dia bekerja, dia punya penghasilan, maka dia yang akan kelola keuangan kami. Karena dia lebih tahu bagaimana mengelola keuangan. Dia hemat, sedangkan saya boros. Jadi kami cocok, klop, bisa saling melengkapi. Yang lain lagi bilang begini, aduh, biasalah perempuan, saya itu kan bawel. Nah kalau pasangan saya pendiam, cocoklah. Coba bayangkan, kalau sama-sama bawel, nanti rumah tangga kami kayak medan perang setiap hari. Tapi sebaliknya kalau sama-sama diam, saya pendiam, dia juga pendiam, rumah tangga kami bisa kayak kuburan setiap hari, ya, sepi. Jadi perbedaan yang ada dipandang sebagai hal yang saling melengkapi, cocok. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau relasi itu berjalan lebih dalam, mereka sudah menikah dan sekian tahun hidup berumah tangga dikaruniai anak-anak Bapak Ibu Saudara, maka biasanya di tahap yang ketiga ini, yaitu pada masa setelah menikah dan berumah tangga ini, setiap orang akan makin jelas melihat perbedaan-perbedaan yang ada di dalam dirinya dan pasangannya. Bahkan perbedaan yang amat sangat kecil sekalipun, itu bisa terlihat terang benderang Bapak Ibu Saudara. Seperti berada di bawah sorotan lampu ribuan watt. Tidak akan terlewatkan. Kelihatan dengan jelas. Contoh, kalau dulu di masa pacaran ada jerawat, dibilang gak apa-apa. Kamu malah kelihatan lebih seksi dengan jerawatmu. Nah sekarang setelah menikah Bapak Ibu Saudara, yang laki bilang begini, kamu gak pernah bercermin apa? Tuh lihat wajahmu. Kenapa kerikil-kerikil dibiarkan nempel di wajah? Sana pergi bersihin, pintar-pintar merawat diri. Lalu sang istri bilang begini, enak saja, nyuruh-nyuruh saja bisanya. Oh ya kasih duit supaya saya pergi ke salon merawat diri. Jangan taunya cuma ngomong saja. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan yang ada kelihatan semakin jelas Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang dulu dianggap cocok, pas saling melengkapi, sekarang menjadi sumber keributan. Karena tidak tahu bagaimana menyikapi perbedaan. Kenapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena kita sering kali lupa bahwa setiap sikap dan karakter yang ada di dalam diri kita dan pasangan kita selalu berada dalam satu paket Bapak Ibu Saudara. Yang tidak bisa dipilih. Contoh yang saya maksudkan. Wanita misalnya bilang begini, dulu waktu saya memilih dia, suami saya memilih dia, saya tertarik kepada dia, karena saya lihat dia seorang laki-laki yang tegas, berpendirian teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi yang terjadi. Sebaliknya saya sebagai wanita, itu gampang dipengaruhi, perasaan saya bisa berubah-ubah, keputusan saya itu gampang dialihkan oleh orang lain.
Sehingga waktu ketemu dia saya senang sekali, saya dapat suami yang berpendirian teguh. Betul Bapak Ibu Saudara di awal-awal menikah. Tetapi setelah lama menikah, dia baru tahu Bapak Ibu Saudara, betul suaminya adalah orang yang teguh, berpendirian kuat, tidak mudah diombang-ambingkan. Tetapi jangan lupa ada sifat yang lainnya, ada paketnya Bapak Ibu Saudara. Biasanya orang-orang seperti begini Bapak Ibu Saudara, susah untuk mendengarkan masukan. Orang-orang begini biasanya kurang pintar berkomunikasi, kurang bisa menyampaikan perasaan, agak kaku. Kalau dinasehati, sulit untuk menerima nasihat. Sehingga si istri kemudian merasa, kenapa suami saya begitu keras, kepala batu, tidak berperasaan. Yang dulu dianggap baik, sekarang menjadi konflik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau sisi sebaliknya? Misalnya dulu yang pria tertarik dengan calon istrinya, dengan pacarnya, karena dia menyadari bahwa sebagai pria, dia itu suka berantakan, tidak rapi. Kalau taruh barang suka sembarangan, dan seringkali lupa taruh di mana. Sehingga waktu mau ambil atau cari barang, dia tidak ketemu Bapak Ibu Saudara. Kalau ambil sesuatu di lemari suka serampangan, begitu ya, menjatuhkan barang-barang yang lain. Dan dia sadar dia hidupnya tidak rapi. Sehingga dia senang sekali ketika menemukan calon istri atau kekasih yang rapi. Senang keindahan. Pintar menata bunga-bunga, pintar menata interior. Dan dia sudah membayangkan nanti setelah menikah rumah mereka akan menjadi rapi. Tidak seperti dia yang berantakan. Semua akan tertata dengan baik dan tentu saja menyenangkan. Dan betul Bapak Ibu Saudara, setelah menikah sang istri akan menata rumah sedemikian rupa, dirapikan, piring di mana, baju di mana. Tapi jangan lupa paketannya adalah ada tuntutan di dalamnya bahwa dia juga mau pasangannya akan menjaga kerapian tersebut. Kalau suami ambil baju sekarang nggak boleh sembarangan, harus rapi pelan-pelan, angkat bagian atas, ambil bagian bawah, balikin lagi. Kalau pencet odol nggak boleh dari tengah, harus dari bawah, dari ujung. Kalau meletakkan barang harus kembali ke tempatnya. Waktu ambil barang kembali ke tempatnya. Nanti kalau punya anak-anak, anak-anak juga harus bermain di tempat yang sudah ditentukan. Nggak boleh coret-coret dinding. Nggak boleh buang-buang barang. Semua harus serba teratur dan rapi. Dan sang suami kemudian merasa dirinya terkungkung Bapak Ibu Saudara, tidak bebas. Dan dia merasa hidup dalam penderitaan. Satu paket Bapak Ibu Saudara. Ya, perbedaan-perbedaan itu kalau tidak disikapi kemudian menjadi masalah. Nah, pada masa ini setelah menikah ini perbedaan-perbedaan dapat menjadi hal-hal yang memisahkan, yang membuat kita punya relasi yang renggang jikalau tidak disikapi dan ditangani dengan benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk mengasuh perbedaan yang ada di antara kita dan pasangan kita atau orang-orang yang kita kasihi, sehingga kita dapat saling mengasah sikap dan karakter yang baik, agar relasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi dan anggota keluarga kita semakin kokoh dan tercipta keluarga yang harmonis yang memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita harus menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada sehingga kita bisa saling asa dan saling asuh demi untuk kebahagiaan bersama. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat beberapa hal. Sampai di bagian ini kita sudah menyadari bahwa ada perbedaan-perbedaan yang kita bisa temukan antara diri kita dengan orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana menyikapi perbedaan itu? Yang pertama, ada perbedaan-perbedaan yang kita sadari antara diri kita dan orang lain, namun kita tidak keberatan dengan hal itu. Dan dengan senang hati kita akan menerima hal itu sebagai hal yang berguna dan menolong kita. Kita tahu ada perbedaan antara kita sebagai suami dengan istri, istri dengan suami, tetapi kita menyambut perbedaan itu. Kita senang dengan perbedaan itu karena kita tahu perbedaan itu akan menolong kita bertumbuh bersama-sama menjadi hal yang lebih baik. Contohnya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Tadi di depan saya bercerita tentang ilustrasi tentang seorang suami yang katakanlah tidak terlalu pintar mengurus keuangan.
dia boros. Kalau ada uang 100 ribu di dompet, maka hari ini 100 ribu habis. Kalau ada 500 ribu atau 1 juta, maka hari itu 500 ribu, 1 juta pasti habis Bapak Ibu Saudara. Tapi karena dia tahu istrinya orang yang jauh lebih teriti, tahu memanage keuangan, mana yang harus dibeli duluan, mana yang harus ditunda, mana yang harus diprioritaskan, keuangan mana yang harus ditabung, mana yang harus diinvestasikan, maka dia dengan senang hati Bapak Ibu Saudara menyambut perbedaan itu dan meminta istrinya untuk mengelola keuangan. Dia bekerja dan hasilnya diserahkan kepada istri mengelola keuangan dengan baik. Perbedaan itu Bapak Ibu Saudara disambut juga oleh istri dengan baik karena memang dia punya kemampuan dan dia senang dan dia tahu itu berguna kalau dia lakukan demi kebaikan keluarga itu. Jadi perbedaan seperti ini Bapak Ibu Saudara disambut dengan baik karena kita tahu itu berguna bagi kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara ada juga perbedaan-perbedaan yang kalau tidak ditangani bisa menimbulkan masalah Bapak Ibu Saudara. Nah untuk hal-hal yang seperti ini maka sikap yang kedua adalah sikap menoleransi Bapak Ibu Saudara. Menoleransi yang saya maksud bukan berarti tutup mata sebelah seakan-akan tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Itu namanya mengabaikan, bukan menoleransi. Tetapi menoleransi yang saya maksud lebih mirip seperti apa yang dikatakan oleh Matius pasal 7 ayat 12. Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 12. Di sana firman Tuhan bilang begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa maksudnya ayat ini Bapak Ibu Saudara dalam konteks ini? Di dalam konteks toleransi, kita ingin sesuatu yang baik yang kita bisa lakukan kepada orang lain dan orang lain lakukan kepada kita. Untuk mencapai hal itu Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah perbedaan, maka ada hal standar yang kita harus naikkan dan orang lain harus turunkan atau sebaliknya. Ada standar yang orang lain naikkan dan kita turunkan sehingga menemukan satu posisi situasi yang bisa diterima bersama-sama sebagai sebuah kebaikan. Perbedaan disadari Bapak Ibu Saudara, tetapi perbedaan itu disikapi sedemikian rupa sehingga bisa menemukan titik tengah di mana keduanya kemudian bisa berdamai menerimanya dan bahkan bertumbuh bersama-sama. Dalam istilahnya menaikkan dan menurunkan standar sampai batas di mana kita sama-sama bisa mentoleransinya. Contohnya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Supaya saudara lebih bisa memahaminya. Saya kembali ke contoh yang tadi saya sebutkan di depan. Katakanlah sang istri yang senang kerapihan, senang menata segala sesuatu, tentu saja dia tidak ingin rumahnya berantakan. Nah supaya terlihat rapi dan tidak berantakan, maka dia harus bekerja membersihkan rumah, menata sedemikian rupa, dan kadang-kadang itu Bapak Ibu Saudara membuat dia lelah. Sang suami sekalipun dia orang yang berantakan, tetapi karena dia mengasihi istrinya, waktu melihat istrinya kelelahan, dia ingin bantu istrinya Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kemudian dia ambil sapu, dia sapu lantai, dia ambil pel, dia ngepel lantai Bapak Ibu Saudara, dan berharap dengan demikian istrinya tahu bahwa dia mengasihi istrinya dan ingin menolong istrinya menjadikan rumah itu tertata, rapi dan bersih. Namun masalahnya Bapak Ibu Saudara, waktu dia melakukannya hasilnya tidak seperti dan sebersih kalau dilakukan oleh istrinya. Waktu istrinya melihat apa yang dilakukan suaminya, dia menemukan ternyata ada bagian sudut-sudut rumah yang belum tersapu dan terpel. Ada kotoran di sana Bapak Ibu Saudara. Bahkan di bagian yang sudah disapu, dipel di lantai, masih tercecer rambut-rambut yang cukup banyak. Dan itu membuat dia merasa ini tidak bersih. Sampai kemudian dia ambil sapu, dia sapu lagi, dia pel sekali lagi supaya benar-benar bersih. Kalau saudara sebagai suami, apa yang saudara rasakan? Suaminya mungkin kesal, kecewa, marah, merasa apa yang dia lakukan tidak dihargai Bapak Ibu Saudara. Dia ingin menolong istrinya, tapi dia tidak bisa sebersih kalau dilakukan oleh istrinya. Di kemudian hari kalau tidak diselesaikan Bapak Ibu Saudara, setiap kali dia ingin tolong istrinya, dia akan bilang percuma.
nanti juga disapu lagi, nanti juga dipel lagi. Sebaliknya si istri juga, sudah stop, nanti kamu lakukan, saya juga yang turun tangan lagi. Nah, ini bisa jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana mentoleransi kedua hal ini? Kedua orang ini perlu duduk bersama-sama, mengungkapkan betapa mereka sebenarnya saling mengasihi, ingin saling menolong, sama-sama punya tujuan yang sama, melihat rumah tertata rapi dan bersih, dan sang suami ingin menolong istrinya, tapi tidak bisa sebagai istrinya. Bagaimana caranya kita menurunkan standar, menaikkan standar? Sang suami berjanji lain kali kalau saya sapu, saya akan usahakan lebih teliti, saya pel lebih rapi, saya perhatikan kalau ada rambut-rambut yang tersisa, saya akan berusaha sebersih mungkin. Tapi mungkin saja tetap tidak bisa sebersih kamu. Sang istri menurunkan standar, seakan-akan tutup mata sebelah, okelah. Kalau masih ada 1-2 rambut, biarkanlah. Nah kalau standar sudah diturunkan sama-sama Bapak Ibu Saudara, mereka saling mentoleransi, maka perbedaan yang ada bisa dirayakan bersama-sama untuk kebaikan satu dengan yang lain. Sikap yang kedua, mentoleransi. Saudara bisa menemukan contoh-contoh yang lain dalam kehidupan rumah tangga saudara? Coba pikirkan dan sharing bersama-sama dengan pasangan saudara. Yang pertama menerima, yang kedua mentoleransi, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, menolong. Sikap menolong. Apa yang saya maksud dengan menolong Bapak Ibu Saudara? Begini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat perbedaan atau hal-hal yang kurang dalam diri pasangan kita dan kita ingin pasangan kita berubah, biasanya kita mengatakan atau meminta dia untuk berubah. Kita menjelaskan apa yang kita inginkan. Namun masalahnya Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang tidak bisa berubah hanya dengan dikatakan dan dijelaskan Bapak Ibu Saudara. Mau dikatakan berulang-ulang kali pun pasangan kita akan kurang memahaminya, sehingga kita perlu turun tangan untuk menolong dia supaya lebih bisa memahami apa yang kita maksudkan dan yang kita inginkan. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai hal ini kita perlu turun tangan membantu dia supaya berubah. Saya mengingat Galatia pasal 6 ayat 2 Bapak Ibu Saudara. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan demikian, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Waktu kita turun tangan menolong dia demi sebuah perubahan, Bapak Ibu Saudara, kita berperan, kita ambil bagian di dalamnya. Kita saling menolong satu dengan yang lain, sehingga sebuah perubahan tercipta, dan itulah yang diinginkan Bapak Ibu Saudara. Kita perlu memberikan penjelasan sedemikian rupa supaya pasangan kita mengerti, dan untuk mencapai hal itu, kita perlu menanggalkan kacamata kita dan memakai kacamata pasangan kita supaya dia memahami apa yang kita maksudkan. Tentu saja bukan kacamata harafiah seperti ini yang saya maksud Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang saya mau maksudkan adalah, saya coba sampaikan lewat gambaran kepada saudara, supaya saudara lebih memahaminya. Katakanlah demikian. Seorang istri, atau sebagai istri, saudara merasa suami saudara terlalu banyak perhatian akan pekerjaannya dan orang-orang di luar, hobinya dan segala macam. Sehingga saudara merasa sebagai istri kurang diperhatikan. Saudara ingin sang suami lebih memperhatikan saudara. Nah kalau saudara katakan kepada dia, bahwa ya bagi waktu, saya juga perlu diperhatikan, perhatikan saya lebih lagi, biasanya tidak akan banyak perubahan Bapak Ibu Saudara. Saudara turun tangan menolong suami saudara dengan katakanlah berkata demikian. Pak, yang gitu, kamu tahu nggak perasaan saya, kalau saya atau kamu kurang memperhatikan saya, itu kira-kira seperti begini. Katakanlah kamu bekerja keras di kantor, kamu mencapai target bahkan lebih dari target, dan bukan cuma kamu, tapi juga rekan-rekan kerjamu. Lalu bos pimpinanmu di kantor menghargai hasil yang kalian capai dan memberikan promosi kepada kalian semua. Tetapi masalahnya semua teman-temanmu yang lain diberikan mobil baru sebagai apresiasi dan promosi atas hasil kerja mereka. Sementara kamu satu-satunya yang cuma dikasih motor saja oleh bosmu. Dan ketika kamu tahu itu, kira-kira apa yang kamu rasakan, Pak? Nah seperti itulah perasaan saya ketika kamu lebih memperhatikan pekerjaanmu, orang lain, hobimu, dan orang-orang yang ada di sana, bahkan pelayananmu, tapi kurang
memperhatikan saya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memberikan penggambaran itu dalam konteks kacamata suami, dia akan lebih bisa memahami apa yang saudara rasakan. Bagaimana kalau sebaliknya masalah itu dialami oleh sang suami, Bapak Ibu Saudara? Misalnya, ada seorang suami yang kesal sekali dengan istrinya, karena istrinya itu kalau minta pendapat dari dia, sudah dikasih pendapat masukan, tetapi dia tidak terima dan minta pendapat dari orang lain. Dari mamanya, dari papanya, dari adik-adik, cici, tante, omnya. Dan itu yang lebih dituruti daripada pendapat dan nasihat saudara sebagai suaminya. Dan itu membuat saudara kesal. Nah kalau saudara bilang kepada istri saudara, kamu itu ya minta pendapat saya, tapi ikut pendapat orang lain, itu tidak banyak berubah Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa belajar melepaskan kacamata saudara dan pakai kacamata dia dengan menjelaskan begini. Mah, kamu tahu nggak perasaan saya? Kalau kamu lebih mendengarkan dan menuruti nasihat keluargamu dibandingkan nasihat saya sebagai suamimu. Gambarannya seperti ini, Mah. Kalau kita pergi ke mall, kita mau beli satu setelan buat saya, kemeja dan celana untuk acara pesta yang kita akan hadiri. Lalu kemudian kamu membantu saya dari satu toko ke toko lain sampai kita menemukan celana dan baju yang pas. Saya suka, kamu juga suka. Matching banget, Ma. Nah ada yang kurang, dasi, Ma. Lalu saya minta kamu untuk memilihkan dasi untuk saya yang cocok dengan setelan ini. Lalu kamu, karena kamu memang orang yang senang dengan keindahan, kamu bisa menata dengan baik, kamu bisa memilih dasi yang begitu menarik, bahan hanya halus, pas sekali untuk saya pakai dengan setelan kemeja ini. Dan waktu saya pegang, harganya juga cocok. Begitu ya. Tetapi sebelum saya bayar, lalu kepikiran sesuatu. Saya merasa agak sedikit mungkin ada harapan lebih baik lagi. Lalu saya panggil mbak penjual atau penjaga toko itu. Lalu saya bilang, mbak, saya butuh dasi. Ini baju yang saya beli. Tolong pilihkan saya satu dasi yang cocok dengan baju ini. Lalu si mbaknya pergi, dia pilih satu dasi yang warnanya tidak karuan, motifnya tidak karuan. Kalau dipakai di baju ini tabrakan, Ma. Tapi dia bilang ini bagus. Lalu kemudian saya lihat dan saya pilih pilihan dia itu. Saya beli dasi pilihan dia itu di depanmu dan mengabaikan dasi pilihanmu. Apa yang kamu rasakan? Kira-kira seperti itu loh, Ma, perasaan saya ketika kamu lebih mendengarkan nasihat keluargamu dibanding nasihat dan masukan dari saya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada usaha. Kita perlu memikirkan gambarannya. Kita perlu menjelaskan. Tapi itu usaha yang kita lakukan untuk menolong pasangan kita supaya dia berubah. Kita membantu dia bersama-sama. Kita turun tangan supaya tercipta kondisi yang lebih baik. Menerima, menoleransi, menolong. Terakhir Bapak Ibu Saudara. Selalu kita bisa menemukan ada perbedaan-perbedaan di dalam diri kita dan pasangan kita. Yang sekalipun kita sudah berusaha untuk menjelaskan, menoleransi, menolong, tapi tetap saja tidak berubah. Bahkan kita berusaha berkali-kali pun sampai seumur hidup, tetap saja seperti itu. Nah kalau itu terjadi Bapak Ibu Saudara, apa yang saya dan saudara harus lakukan? Yang keempat yang harus kita lakukan adalah belajar untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18, 21, 22. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Berapa Bapak Saudara? 490? Atau gambaran yang di sini yang Yesus mau katakan adalah berkali-kali, seberapa banyaknya pun dia melakukan kesalahan, kamu harus mengampuni dia. Tapi mari katakanlah Bapak Ibu Saudara, ambil jumlah yang paling kecil, 490 kali. Adakah orang yang pernah bersalah kepada saudara 490 kali dan saudara mengampuni dia? Kita bilang begini,
Kalau dia salah dan mengakui kesalahannya, 1 kali saya ampuni. 2 kali masih oke lah. 3 kali no way. 490 kali. Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Ada Bapak Ibu Saudara. Siapa? Orang yang saudara temukan pagi hari di samping saudara, di kamar tidur saudara. Dan malam hari ketika saudara mau tidur. Suami saudara, istri saudara. Orang yang sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun dengan saudara. Coba hitung berapa banyak kali kesalahan dia lakukan. Menyakiti saudara. Perbedaan-perbedaan yang ada yang dia tidak dengarkan. Dan terus membayangi rumah tangga saudara. Perbedaan-perbedaan kesalahan itu Bapak Ibu Saudara mungkin terus bersama dengan kita. Satu-satunya cara adalah belajar mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita akan terus dikuasai. Terus dikuasai. Dan relasi kita menjadi tidak baik. Kita perlu belajar memandang kepada Kristus yang mengampuni kita yang penuh dosa. Kita tahu Yesus berkorban bagi kita. Mati di kayu salib bagi kita. Kita menerima anugerah itu. Tapi berapa kali kita melakukan kesalahan dan dosa yang sama. Yang menyakiti Kristus. Apakah itu membuat dia berhenti mengasihi kita? Tidak. Dia tetap mengasihi, menerima saya dan saudara. Dan sebagai murid-murid Kristus. Kita perlu belajar mengasihi, mengampuni. Dimulai dari orang-orang yang dekat dengan kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua kita. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah dalam relasi kita. Maka satu-satunya cara adalah ampunilah. Mudah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Tetapi kita perlu minta anugerah dari Allah yang memampukan kita supaya kita bisa mengampuni. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam relasi kita dengan orang lain selalu ada perbedaan yang kita bisa temukan. Bagaimana kita mengasah dan mengasuh itu Bapak Ibu Saudara akan bisa mempertajam sikap dan karakter kita sehingga nyata sebagai murid-murid Kristus. Kalau kita gagal, maka kita akan mengalami masalah terus-menerus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita perlu minta anugerah dan pertolongan Tuhan. Untuk apa? Untuk menyikapi perbedaan dengan tepat. Dengan menerima. Yang kedua, menoleransi. Yang ketiga, menolong. Dan yang keempat, mengampuni. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami sadar kami makhluk unik. Tidak ada duanya yang Tuhan ciptakan dalam dunia ini. Tolong kami Tuhan, untuk boleh menyadari dan menerima perbedaan yang ada. Merayakannya bersama-sama dengan sikap yang tepat. Menyambut, menerima, mengampuni, mentoleransi. Dan bahkan kalau perlu mengampuni. Sehingga kami boleh hidup bersama saling mengasah dan mengasuh. Demi karakter dan sikap Kristus nyata dalam hidup kami. Kami sadar tidak mudah, tetapi kami membutuhkan Engkau. Jikalau pagi hari ini ada keluarga jemaat yang sedang bergumul dalam perbedaan yang semakin lebar, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memulihkan, memberikan hati yang mengasihi dan mengampuni, mendamaikan. Sehingga bersama-sama bisa saling bergandengan tangan untuk boleh bertumbuh bersama dan menjaga keluarga kami tetap kokoh di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami menantikan anugerah Tuhan dan pemulihan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan hati kita. Ibu Lili akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa.
Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Dan apa yang ada pada kami ya Bapa. Seberapa banyak yang ada Tuhan, kami mau Tuhan agar apa yang kami berikan Tuhan bisa Engkau pakai untuk kerajaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kebesaran nama-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terimalah persembahan dari kami Tuhan, kami mencoba Tuhan berupaya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Kau layakkan dan kuduskan pemberian daripada kami ini ya Bapa. Agar berguna untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kebaikan-Mu, atas segala berkat-Mu, atas segala damai sejahtera yang Kau berikan, atas rahmat-Mu, atas keselamatan yang Kau berikan. Sungguh dengan apa akan kami balas Tuhan? Kami ingin mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Tak dapatkah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau perbuat dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh rahmat, Allah yang sejati dalam hidup kami. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Untuk selama-lamanya.
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami mau memuji Engkau Tuhan. Shalom Jemaat GKJ Season City, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Senang sekali saya Emso Martins bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Warta Minggu ini. Yang pertama, On Air akan mengadakan Fellow Night setiap hari Jumat jam 8 malam hingga selesai. Dan yang kedua, Yup akan mengadakan Cool. Pertemuan ini dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Kedua-dua pertemuan ini dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting. Baik, saat ini sesuai dengan apa yang sudah dijawab, sesuai dengan apa yang sudah diyakini dengan ya saya bersedia, maka saya akan mendoakan. Ya, saya juga memohon seluruh anggota BPJ juga untuk mengangkat tangan, ya, mendoakan Pak Dedi. Ya, Pak Dedi secara simbolis dapat mengambil sebuah gaya berlutut, ya, berlutut di lantai situ aja, ya. Jadi Pak Teddy berlutut, ya, begitu. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba meneguhkan Saudara Teddy Chia ke dalam jabatan anggota Badan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Jakarta, Jemaat Season City, sebagai Ketua Departemen Sarpras periode tahun ini, tahun 2021 hingga 2022. Hamba percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kemampuan daripada Tuhan, baik untuk melaksanakan tugas secara struktural, menjadi kesaksian di rumah sebagai kepala keluarga, menjadi kesaksian di lingkungan, bahkan di gereja Tuhan, melaksanakan seluruh tugas-tugas yang ada sesuai dengan panggilan, sesuai dengan job desk yang ada di Departemen Sarpras. Dan hamba percaya bahwa dengan anugerah-Mu, hamba-Mu ini dapat setia, dapat melaksanakan semuanya, bertanggung jawab kepada gereja, bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab sepenuhnya dengan seluruh hidup hamba-Mu ini. Dan hamba tahu di tengah-tengah kesulitan, maka setiap kami pun juga mengalami pergumulan. Oleh sebab itu, hamba berdoa agar hamba-Mu ini selalu memohon belas kasihan Tuhan untuk menopang hamba-Mu ini,
menopang di dalam melakukan seluruh tugas. Dan Tuhan juga yang selalu memberkati, menyertai usaha pekerjaan, keluarga, seluruh cita-cita, bahkan memampukan menghadapi pergumulan, bahkan hadir sebagai pemenang dalam kehidupannya. Terpuji namamu Bapa. Inilah doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, hamba berdoa. Amin. Segenap BPJ, hamba Tuhan, dan seluruh jemaat GKJ Season City mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Teddy Chia sebagai BPJ di bidang sarana dan prasarana. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan memampukan Bapak Teddy Chia dalam melakukan pelayanan di GKJ Season City. Pengumuman berikutnya, Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Season City, mari join atau mari bergabung dalam persekutuan doa yang diadakan setiap Rabu malam jam 7 lewat Zoom meeting. Jangan lupa untuk bergabung bersama, berdoa memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari bergabung. Webinar Gereja Kristen Jakarta khusus bagi hamba Tuhan, Family Care Center atau FCC, partner dan para mentor GKJ diadakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 4 hingga 6 sore dengan tema konseling pastoral. Pembicara Yohana Rosalina K. PhD. Dan hari Sabtu 6 Maret 2021 pukul 4 sore hingga 6 sore dengan tema empati bagi yang terluka dengan pembicara Aileen P. Mamahit PhD. Webinar diadakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Meeting ID dan passcode dapat dilihat dalam e-flyer yang tersedia. Shalom, Pak Sutri Jemaat GKJ Season City yang terkasih. Perjalanan rumah tangga merupakan sebuah perjuangan untuk terus bersama menjalani komitmen cinta yang sudah Tuhan taruh di hati kita seumur hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan akan bersama kita untuk kuat menjalani komitmen itu dan nama Tuhan dimuliakan melalui rumah tangga kita. Oleh sebab itu, yuk kita akan disegarkan kembali melalui persekutuan Pak Sutri GKJ Season City yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021 jam 7 malam dengan tema Harga Sebuah Cinta. Kami tunggu kehadirannya melalui Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta kita minggu ini. Sampai jumpa di ibadah di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri dan kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Mari kita kembali dalam kehidupan kita setiap hari. Ingatlah penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidup kita meskipun dalam perjuangan yang tidak mudah hari-hari ini. Tetap jadi berkat dan jangkau jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari saya ajak kita mengarahkan hati kita, wajah kita bahkan seluruh hidup kita kepadanya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sesungguhnya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah berkat kekal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati.